Nah, contohnya di sini adalah yang kedua aja ya, yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Ini adalah penugasan dari kepala dinas. Sobat-sobatnya, pada surat edaran Dirjen GTK tertanggal 2 Februari tahun 2024, di sini pada poin yang ketiga B, bahwa aplikasi PMM ini sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja BKN, sehingga Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah tidak perlu mengisi aplikasi e-kinerja di BKN dikarenakan semua itu sudah terintegrasi, teman-teman. Artinya di sini nanti setelah kita itu melakukan pengisian di platform Merdeka Mengajar atau PMM untuk guru dan juga kepala sekolah, nanti akan langsung termigrasikan ke aplikasi e-kinerja BKN sebagai penilaian untuk sasaran kinerja atau SKP ya. Pada video ini kita akan melakukan pengecekan ya, yaitu kita akan mengecek migrasi data e-kinerja PMM ke e-kinerja BKN apakah sudah masuk ataukah belum, yaitu hasil pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah, teman-teman. Ini sebagai contohnya, yaitu punya saya ini sudah masuk. Sebelumnya saya mengisi di aplikasi PMM dan sekarang ini sudah masuk untuk hasil pengisian di PMM ini ke aplikasi e-kinerja BKN. Nah, kira-kira di sini nanti tampilannya seperti apa dari sasaran kinerja pegawai atau SKP guru dan kepala sekolah ini. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui di sini adalah pada surat edaran Dirjen GTK tertanggal 2 Februari tahun 2024 terkait tentang surat edaran tentang pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah, yaitu di sini Bapak Ibu guru itu mengisi PMM yaitu di bagian e-kinerja ya. Itu yang wajib itu adalah yang di bagian e-kinerja itu. Nah, di sini pada bagian yang ketiga, poin ketiga, yaitu mengenai pengelolaan kinerja ASN guru dan juga kepala sekolah, disampaikan informasi berikut. Ini adalah untuk kemarin progresnya, tentunya saat ini sudah selesai ya untuk bagian perencanaan. Kemudian di bagian yang kedua, yaitu disebutkan bahwa aplikasi PMM itu sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Artinya ASN guru dan juga kepala sekolah yang sudah melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM tidak perlu lagi melakukan pengelolaan kinerja di aplikasi e-kinerja BKN. Karena apa? Karena data dalam PMM itu akan disalurkan ke aplikasi e-kinerja BKN secara berkala. Jadi sekarang kita coba cek ya, apakah sudah masuk dari hasil pengelolaan kinerja di PMM ke e-kinerja BKN. Dan sekarang kita akan masuk dulu ke PMM ya. Kita melihat ini pengelolaan kinerja sudah dilakukan. Kita masuk yaitu ke PMM, kemudian kita enter. Kemudian kita klik di platform Merdeka Mengajar di guru.kemdikbud.go.id. Kita klik di sini. Selanjutnya kita buka di PMM. Ini kita ngecek di PMM-nya dulu ya. Kemudian setelah itu kita klik masuk. Kemudian kita pilih masuknya akunnya itu yang mana. Kita masuk. Kita klik next. Kemudian kita masuk. Nah, di sini kita lihat di bagian pengelolaan kinerja, kita klik di sini. Nah, ini adalah untuk pengelolaan kinerja di bagian kepala sekolah. Itu ini kita contohnya dari kepala sekolah ya, teman-teman. Yang di sini adalah sebagai atasan ya di sini. Nah, di sini kita coba lihat ya pengelolaan kinerja kita. Anda ini ya. Nah, inilah kemarin yang sudah kita lakukan, yaitu untuk pengelolaan kinerjanya. Kemudian di bagian beranda di sini adalah kita bersiap untuk melakukan observasi ya. Di bulan Februari ini nanti observasi. Teman-teman bisa cek secara berkala, yaitu di sini lakukan penilaian ini. Nah, ini di bagian ini bisa mengecek di daftar guru. Tentunya untuk pengelolaan kinerja kemarin sudah mengisikan semuanya. Nah, di sini kita lihat yang cek daftar guru ini belum ada yang membuat atau indent jadwal untuk observasi di bulan Maret. Tadi saya itu sudah, namun belum saya submit karena masih saya simpan sebagai draft dikarenakan saya masih mau mengedit dan juga diskusi dengan kepala sekolahnya. Nah, di sini dari pengelolaan kinerja di PMM ini akan termigrasikan yaitu ke e-kinerja BKN.
Nah, sekarang kita cek nih. Ini adalah contoh dari akun dari ibu kepala sekolah ya. Nah, kita cek apakah sudah termigrasi ataukah belum ke e-kinerja BKN. Nah, di sini kita buka tab baru, kita masuk ke e-kinerja BKN. Oke, kita masukkan kata kunci e-kinerja BKN, kita enter. Nah, berikutnya kita masuk di sini yaitu kinerja.bkn.go.id. Kita klik di sini. Nah, berikutnya di sini kita akan login ya. Nah, untuk pengelolaan kinerja ASN inilah sesuai dengan Permen 4RB ini. Tentunya teman-teman sudah mempelajari. Di sini ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian ada penilaian, kemudian ada tindak lanjut ya. Nah, berikutnya kita klik di sini ya, yaitu login. Nah, kemudian teman-teman login di sini menggunakan username itu adalah biasanya nomor induk pegawai ya, atau NIP. Untuk passwordnya itu tergantung. Kemarin teman-teman itu membuat passwordnya apa? Apakah NIP, apakah NIK, atau mungkin diubah ke password yang non general. Nah, silakan teman-teman itu mencatat ya untuk username, password itu di buku kecil gitu supaya nanti tidak ada yang lupa ya, karena banyak sekali password nih, atau mungkin juga banyak akun ketika berprofesi sebagai seorang guru atau kepala sekolah. Oke, nah di sini sudah kita masukkan yaitu untuk username dan juga passwordnya. Sekarang kita klik login ya, kita masuk. Nah, sekarang di sini kita melihat nih teman-teman, yaitu sudah masuk ya, sudah termigrasikan. Nah, inilah kalian bisa klik di bagian sini yaitu daftar SKP ya. Ini di SKP ini. Di SKP ini sudah muncul ini. Ini adalah hasil migrasi dari e-kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, di situ sudah muncul yaitu periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Ini adalah pendekatannya kuantitatif, kemudian di sini namun sifatnya masih draft, nanti kita akan melengkapinya. Namun setidaknya di sini kita sudah mengetahui bahwa sudah termigrasi dari SKP di PMM ke e-kinerja BKN. Nah, di sini pendekatannya kuantitatif, unit kerjanya ini, kemudian statusnya definitif, kemudian jabatannya guru ahli madya, kemudian jenis pegawainya ini sebagai pemimpin. Nah, ini adalah kalau misalkan kepala sekolah itu memang sebagai seorang pemimpin ya. Kemudian di sini ada tombol edit, kemudian ada tombol hapus. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa untuk data dari dari PMM itu otomatis termigrasi masuk ke kinerja BKN ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, nah kalau misalkan saya itu sudah mengisi di PMM, namun di kinerja BKN itu juga sudah mengisi, maka langkah berikutnya apa? Apakah nanti bisa tertindih ataukah harus dihapus atau gimana? Nah, berdasarkan dari pertanyaan yang dulu pernah saya lontarkan ketika ada sosialisasi dengan BPGP ya secara via Zoom, itu adalah kita nggak perlu lagi tuh untuk mengisi yang di e-kinerja BKN. Kalau misalkan sudah terlanjur gimana? Kemarin itu jawabannya yang di e-kin BKN ini dihapus. Nanti kita sinkron, lama-kelamaan dari PMM itu akan termigrasi masuk ke BKN. Kalau misalkan masih ada ya nanti kita bisa tertindih atau mungkin juga malah akan terhalangi dari SKP yang kita isikan secara manual di e-kinerja BKN. Nah, di sini adalah untuk detail SKP, kemudian ada matriks peran hasil, kemudian ada SKP-nya bawahan pun juga bisa lihat di sini nantinya. Ini adalah untuk di bagian kolom penilaian. Coba kita cek di detail SKP. Nah, detail SKP itu berisikan ini. Inilah untuk SKP di halaman pertama ya, yang berisi identitas. Nah, ini periodenya ini, identitas, nama, NIP, dan seterusnya. Kemudian ini nama atasan. Nama atasannya itu adalah biasanya kepala bidang ketenagaan dinas pendidikan ya. Nah, ini kemudian berikutnya coba kita lihat ya, ini adalah untuk di bagian profil. Kemudian di sini adalah kita bisa coba scroll ke bawah nih. Kemudian di sini untuk hasil kerja, ini adalah untuk RHK atau rencana hari kerjanya, kemudian indikator kerja individunya, kemudian target tahunan, perspektif. Nah, ini adalah sudah termigrasi otomatis. Nah, contohnya di sini adalah yang kedua aja ya, yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Ini adalah penugasan dari kepala dinas. Ini adalah ada info, kemudian ada tombol-tombol ini. Ini terkait tentang info, ini dibuat oleh Ismail Yusuf dan seterusnya. Nah, ini kemudian ada ini tombol edit kalau misalkan ini diganti ya. Kemudian tingkat kualitas, ini indikator kinerja individu, tingkat kualitas pengelolaan kinerja dan lain sebagainya. Kita scroll ke bawah, ini adalah untuk RHK-nya. RHK di sini ada berapa nih? Ada 8 ya. Kemudian untuk perilaku kerja, ini sesuai dengan yang kita isikan di PMM, sudah termigrasi ya.
Oke, ini adalah untuk dukungan sumber daya, kemudian skema pertanggungjawaban konsekuensi. Nah, sekarang inilah merupakan bukti bahwa sudah termigrasi data dari PMM ke e-kinerja BKN. Tinggal nanti kita melakukan pengelolaan dan tagihan selanjutnya seperti apa, kita update pada video berikutnya ya. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.